Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat beribadah. Majelis GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah akhir tahun secara digital. Tema ibadah ini adalah benar-benar merdeka, yang diambil dari perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Melin S. Tetelepta Tapahing. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kau Allah benteng yang bakal, suaka yang teguh, dahulu dan selamanya, harapan umatmu. Sejak dahulu tahtamu, pelindung Kaum kudus, dengan kuasa tanganmu, kau bela kami terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikian nats membimbing menurut Galatia pasal 4 ayat 4-5. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau hantar kami umatmu ke haribaan Bapamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Jemaat disilahkan duduk. Ini adalah tahun yang tidak mudah bagi dunia. Karena harapan yang mulai nampak berulang kali meredup kembali. Sesekali gerbang menuju hidup merdeka seperti sedia kala terlihat dibuka.
Tetapi ketika tinggal beberapa langkah, gerbang itu ditutup kembali. Karena kondisi yang tidak menentu dan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Akhirnya, disinilah kita, terduduk dalam kungkungan malam gelap. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Terkurung dalam kesendirian, mari sejenak kita mengenang mereka yang tidak lagi ada bersama kita sejak tahun ini. Tanpa mereka, hidup ini lebih sunyi dari biasanya. Malam ini menjadi lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Ketika hati ini merindu, mari memohon pelukan Tuhan. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Terbelenggu oleh ketidakberdayaan diri yang rapuh, mari sejenak kita mengingat usaha kita yang tahun ini merugi tak tertolong. Cita-cita kandas menorehkan trauma, tubuh yang melemah mengerogoti semangat hidup. Apa yang kita banggakan dan andalkan lepas dari genggaman. Ketika semua keadaan ini masih berlangsung sampai sekarang, mari katakan, walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan, dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi Bapa-Ku. walaupun gerbang kemerdekaan untuk hidup sebebas dahulu belum terbuka, mari hitung kesempatan baik yang diselipkan Tuhan. Ada harapan yang lahir dalam tangisan bayi yang baru saja keluar dari kandungan ibunya. Ada cinta yang diberkati Tuhan dalam perkawinan. Ada janji yang mengantar anak-anak dibaptis dan sidi. Ada cita-cita yang terwujud, ada hubungan yang dipulihkan, ada doa yang dijawab. Karena itu dengan mantap kita dapat menyimpulkan,
siang malam musim tahun, biar kamu melenyap dalam suka dan dukaku. Rahmat Allahku tetap, tangannya menuntun daku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Malam di penghujung tahun ini, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, mendiami dan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian dan pemahaman yang benar, serta memberlakukannya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menyongsong dan melangkah di kehidupan tahun anugerah Tuhan 2022. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada akhir tahun ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 33 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Bapak, Ibu, dan saudaraku jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Harapan kita bersama tentunya di penghujung tahun 2021 ini, kabar kita, kondisi kita tetap dalam keadaan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ada dua kata yang saling dipertentangkan dalam nats kita, dalam nats yang kita baca saat ini. Namun jika kita perhatikan, maka kita akan melihat dengan sebenar-benarnya bahwa kedua kata ini sebenarnya tidak saling dipertentangkan, tetapi justru saling terikat erat satu dengan yang lain. Dua kata itu adalah hamba dan merdeka. Nah, kata merdeka tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa ada kata hamba. Sebaliknya, kata hamba tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada kata merdeka.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Kata hamba dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamba artinya abdi dan budak belian. Dalam bahasa asli teks Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, hamba disebut sebagai doulos, yang memiliki arti orang yang sedang dalam status sebagai pelayan atau budak, yang tugas utamanya adalah mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Dan tidak ada istilah malas-malasan atau ogah-ogahan, lalu meninggalkan tugasnya itu di tengah jalan, manakala ia sedang berada dalam situasi tidak nyaman atau sedang bermasalah sekalipun. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, tugas hamba yang sejati adalah membaktikan hidupnya bagi kesejahteraan atau menuntut tanpa menuntut kepentingan dan hak-hak atau persamaan hak-hak pribadinya. Tugas hamba yang sejati adalah membaktikan hidupnya bagi kesejahteraan dan kepentingan dari tuannya. Saya katakan tadi, ia tidak memaksakan kebenarannya sendiri. Ia tidak boleh menuntut persamaan hak, tetapi menerima segala sesuatu yang diberikan kepadanya, bahkan berterima kasih atas hal itu. Suatu sikap penyerahan total segala hal, segala hak pribadinya secara utuh, dan itu diatur oleh tuannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita bisa melihat dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, atau dapat kita sederhanakan kalimat panjang tadi dengan satu pernyataan pendek bahwa hamba itu adalah orang yang memberi dirinya, yang memposisikan dirinya, yang menempatkan dirinya di bawah kekuasaan seseorang, kekuasaan sekelompok, atau kekuasaan sesuatu. Misalnya hamba uang. Ketika kita bicara tentang hamba uang, maka kita bicara tentang seseorang atau sekelompok orang yang menempatkan dirinya atau memberi dirinya di bawah kekuasaan uang. Juga demikian dengan hamba dosa. Itu sebabnya di ayat 33 orang-orang Yahudi mengatakan begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Bapak, Ibu, dan saudaraku, secara literal dalam janji Allah kepada Abraham tertulis ada 7 hal yang terkandung di dalamnya, yakni yang pertama, Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Allah berjanji akan memberkati Abraham. Yang ketiga, Allah akan membuat namanya masyhur. Namanya di sini adalah nama Abraham. Yang keempat, Abraham akan menjadi berkat. Yang kelima, Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan yang keenam, Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melalui Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Jika Abraham akan keluar dari tanah Ur, Tuhan akan melakukan 3 hal untuk dia. Sehingga Abraham kemudian bisa menjadi berkat di tanah yang akan ditunjukkan kepadanya.
3 janji yang berdasarkan panggilan Allah bagi Abraham untuk meninggalkan negerinya itu adalah suatu bangsa yang besar, berkat bagi Abram, dan namanya akan menjadi masyhur. Dan oleh karena itu, melihat hal-hal ini, maka kita bisa sampai pada satu pemahaman bahwa tidak akan mungkin janji-janji ini diperuntukkan bagi mereka yang disebut sebagai abdi, yang disebut sebagai hamba, apalagi budak. Kata yang kedua, kata merdeka. Kata merdeka berasal dari bahasa Sanskerta, yakni mahardikeka. Lalu diserap menjadi merdeheka. Kata merdeka memiliki arti lepas dari perhambaan, tidak terikat pada sesuatu. Sedangkan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, merdeheka dibakukan menjadi merdeka, yang artinya bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, berdiri sendiri tidak terikat, tidak tergantung atau bergantung kepada sesuatu yang lain, lepas dari tuntutan. Dan secara etimologi, kata merdeka dari bahasa Latin dependere. Dependere yang berarti tergantung. Jadi orang merdeka adalah orang yang bergantung pada seseorang atau sekelompok orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Apa sebenarnya pokok permasalahan dari nas yang kita baca? Teks bahasan firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Yesus menerangkan dan meyakinkan orang Yahudi bahwa kemerdekaan orang percaya dinyatakan di dalam diri Yesus. Teks firman Tuhan ini dilatar belakangi ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan mereka hendak menguji sikap Yesus. Mereka mencari kesalahan Yesus. Apakah Yesus akan taat pada pengajaran hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa, yang memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang kedapatan berbuat zina? Tentang hal itu, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Mendengar jawaban itu, mendengarkan jawaban Yesus terhadap tindakan dan perbuatan mereka, seorang demi seorang dari orang-orang Farisi itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Kita bisa membacanya dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Saudaraku, pengajaran Yesus membuat orang-orang Farisi memahami, menyadari bahwa pemahaman yang selama ini mereka kenal itu salah. Tetapi bukan berarti mereka menerima Yesus. Yesus menegur mereka bahwa keselamatan terjadi bukan seperti keyakinan mereka yang menganggap bahwa hanya merekalah umat pilihan Allah yang layak untuk kerajaan sorga. Sebab mereka adalah orang-orang yang disunatkan sebagai keturunan Abraham yang memang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Orang-orang Yahudi merasa sudah merdeka, tidak lagi membutuhkan Yesus. Dan karena itu, Yesus menentang pemahaman mereka bahwa keselamatan bukan pada tanda sunat atau tradisi mereka. Sunat tidak punya kekuatan untuk mendatangkan keselamatan dan kebebasan atau kemerdekaan. Demikian juga keberadaan sebagai keturunan Abraham. Tentang pengakuan orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, Yesus menegur mereka, "Kalau kamu keturunan Abraham, maka kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh Abraham." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan.
Dalam kehidupan dan realita kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar atau bahkan kita juga mengatakan bahwa ketika kita menjadi Kristen dengan dibaptis atau disidi, maka kita telah dimerdekakan. Tapi pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, benarkah kita telah merdeka? Jika orang masih menyimpan dan memelihara amarah, maka mereka adalah orang yang terjajah oleh amarahnya. Jika orang masih memelihara dendam, maka mereka adalah orang yang terjajah oleh dendamnya. Jika orang masih memelihara kebiasaan dosa mereka, maka mereka diperbudak oleh kebiasaan dosa tersebut. Jika orang masih cinta uang, maka hati mereka terikat oleh keinginan mengumpulkan uang lebih banyak lagi dan tidak pernah bisa merasa cukup. Mari kita renungkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, lebih mendalam lagi, supaya kita tidak sama seperti orang-orang Yahudi yang dihadapi Yesus, yang merasa dirinya benar, sehingga menutupi diri terhadap kebenaran yang sesungguhnya, mengakui kebenaran pengajaran hikmat Yesus, tetapi menolak Yesus, sehingga tidak pernah bisa dapat mengubah sikap hidup mereka. Kemerdekaan hanya akan terjadi jika manusia mau menerima Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, yaitu menerima hidup Yesus dan menghidupkannya di dalam hidup dan perbuatannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa makna firman untuk kehidupan kita pada saat ini, khususnya ketika kita akan menyongsong dan memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun yang dirahmati Tuhan 2022. Pesan firman Tuhan bagi kita bahwa kemerdekaan Kristen itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batasan. Kemerdekaan Kristen itu kira-kira seperti gerbong kereta api yang berjalan pada relnya. Jika kereta api keluar dari relnya, maka dia akan tergelincir lalu berbahaya. Atau seperti ikan yang tetap berada di dalam air, sebab jika dia keluar dari dalam air, dia akan kekurangan oksigen, dia akan mengalami kekeringan, dia akan lemas dan tidak berdaya lalu mati. Kemerdekaan Kristen adalah kebebasan berekspresi melakukan kasih dengan landasan kasih Kristus. Orang percaya hendaknya selalu mengingat dan menghargai proklamasi kemerdekaannya yang sudah dikumandangkan oleh Yesus dalam peristiwa di kayu salib dan kebangkitannya. Karena itu, hendaklah senantiasa kita berdiri teguh sebagai pemenang dan kita menolak segala bentuk kuk perhambaan. Selamat menyongsong tahun rahmat anugerah Tuhan 2022. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal. Sorga dan bumi sinarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang terputus
lenyap kecemasan. Yesus telah datang, terputus ikatan. Yesus telah datang dengan berkuasa. Ia mendobrak penjara teguh. Benteng neraka pun porak-poranda. Jalan merdeka terbuka penuh. Sudahkah kini hai iblis kau rasa, Yesus telah datang dengan berkuasa. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan, membuat kami mampu menjalani setahun kehidupan di 2021. Kini kami sampai di penghujungnya. Penanda bagi kami bahwa tahun yang baru anugerah Tuhan 2022 akan kami awali dengan kekuatan firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahwa berkat kasih setia-Mu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Bapa, Tuhan semesta alam, kondisi dunia dan bangsa-bangsa semakin mencekam. Bencana terjadi di mana-mana di belahan bumi milik Tuhan ini, termasuk di kehidupan kami di Indonesia. Karena itu Bapa, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, menaikkan permohonan harapan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan bermurah hati, melepaskan kami, membebaskan kami dari bencana alam yang mencekam dunia ini. Termasuk di dalamnya kami masih menghadapi virus corona. Tuhan, janganlah kiranya kami binasa, selamatkanlah kami. Ketika kami memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun rahmat Tuhan 2022, kami mau menjalani dan memasukinya bersama-sama dengan kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk menjalaninya. Bapa dalam sorga, dahului langkah kehidupan kami memasuki tahun 2022, agar ketika kami memasukinya, di sana Tuhan ada, beserta dengan kami, memberkati kami. Di tengah-tengah panggilan dan pengutusan kami selaku warga negara,
hingga kami boleh mengisi pembangunan demi potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya masyarakat yang adil dan makmur dapat kami capai bersama. Memasuki tahun anugerah 2022, kiranya Tuhan berkenan memberkati gerejamu yang menjadi pewarta Injil, agar kabar keselamatan sampai di penghujung di belahan dunia milik Tuhan ini. Berkati setiap mereka yang Tuhan panggil dan utus untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Berkati gerejamu, khususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, musyawarah pelayanan, terlebih khusus jemaat-jemaat yang ada, dan khususnya GPIB Jemaat Bukit Zaitun di Makassar. Berkati majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, unit misioner, warga jemaat yang ada di dalamnya, agar kami berjalan bersama, memajukan pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kiranya sesama kami yang akan memasuki dan menyongsong tahun baru anugerah Tuhan 2022 dalam kelemahan tubuh karena sakit, dirawat di rumah sakit, ataupun dalam pendampingan dan perawatan keluarga. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka yang harus memasuki tahun 2022 dalam duka, karena kekasih mereka Tuhan ambil dari tengah kehidupan, karena kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi, ataupun juga mereka kehilangan harta benda dan materi oleh karena bencana alam. Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan, hingga mereka boleh melihat kasih setia Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan beri kekuatan bahkan jalan keluar. Mereka yang bersyukur dan bersukacita, Tuhan kiranya memberkati syukur dan sukacita mereka. Bapa Tuhan semesta alam, kami berdoa Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga kami, di setiap harapan dan kerinduan kami, di setiap pekerjaan dan pelayanan juga usaha kami, bahkan dalam pergumulan. Kiranya Tuhan mewujudkan segala hal, dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini harapan dan kerinduan kami yang kami bawa dan sampaikan kepadamu melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Untuk pembebasan yang dilakukan Yesus dalam hidup kita pada akhir tahun ini, mari nyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi penuh kelegaan.
menghibur yang sedih. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, kemerdekaan yang Engkau anugerahkan telah membuat kami leluasa untuk mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun. Bahkan ketika kami tidak lagi bermental budak, kami memiliki kemerdekaan untuk memberikan yang terbaik tanpa takut dan ragu. Kiranya Engkau berkenan atas ungkapan syukur dan bakti diri kami kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada akhir tahun ini akan ada kelegaan bagi yang mengikhlaskan segala perkara kepada Tuhan. Pembebasan bagi yang mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada sesamanya. Kesembuhan bagi yang mengampuni dan merangkul kembali sesamanya dalam persahabatan. Pemulihan bagi yang bersedia berdamai dengan dirinya sendiri, dengan keadaan dan dengan orang lain. Karena Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jemaat Tuhan,
atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ibadah ritual kita telah selesai. Mari kita lanjutkan dalam ibadah aktual kita sehari-hari. Selamat menyongsong tahun anugerah Tuhan 2022. Salam persekutuan. Majelis GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Selamat menyongsong tahun